para wakilnya, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Sang Pencipta untuk bisa bersua di sini. Tampaknya kita memang belum pernah kenal, Pak ya. Oke. Apalagi dengan kita tertutup separuh wajah ini ya. Jangan-jangan sudah kenal terus cuma nggak tahu gitu, Oke. Karenanya perlu saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum lebih jauh. Yang ada di samping kanan Ibu Wakil Kepala Sekolahnya adalah Ibu Diatrikal, dan yang paling akhir datangnya Ibu Eli, ya, beliau adalah bagian dari kita dan sehariannya sebagai guru PAUD, ya, jadi mungkin lebih telaten lah daripada kita. Dan saya sendiri, Pak Ketua, ya, saya sendiri Hamim T. Majdi, pimpinan Gatra, dan Gatra didirikan pada tanggal 8 Oktober tahun 2017. Ya, dengan visinya adalah menjadi hunian nyaman, pegiat dan penikmat sastra budaya. Tadi saya keliru ngambil judul itu, Pak. Mestinya ini judulnya Pak Lardi ini ya, motivasi menulis ya, Pak. Tidak apa-apa. Jadi pada materi ini saya bagi dua, yang nanti saya sampaikan sendiri terkait dengan sedikit tentang literasi, yang kedua nanti tentang yang disampaikan oleh Bunda Farida, dan yang terakhir nanti mungkin akan ada sedikit perpol. Ya. Yang pertama bahwa ya apa judulnya Siaran melalui menulis ya. Tampaknya bahwa kita ini kegiatan menulis kadang-kadang menjadi beban sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Lanjut Bu, cek mari. Oh iya. Ya, kelihatan yang paling belakang Pak, tulisannya apa ini? Oh ya, nah, ini Ibu Buti, ini Bapak Buti, ini Kakak Buti, ini adik Budi. Oke. Budi, Ria Budi. Iya, Budi. Ini Budi. Ini Budi. Bagus sih. Nah, artinya apa? Nah, ini. Monggo Bu lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian juga sudah terbiasa dengan literasi numerasi. Ya. Jadi kalau sudah tulis menulis itu menurut ini termasuk literasi, Bapak. Oke, lanjut Bu. Nah, ini juga termasuk literasi. Ya, Bapak yang biasanya ahli menggambar, punya kecerdasan spasial, ya, oke, lanjut Bu, cek tuh. Nah, bahkan, yang sudah biasa dengan kegiatan seperti ini, kita tidak mengerti tulisan ini. Tetapi Bapak Ibu guru yang sudah ahli, itu pengetahuannya jauh lebih besar, lebih banyak, bahkan kata orang Jawa disebut pengetahuannya sudah ada di luar kepala. Oke, di luar kepala Bu ya pengetahuannya ya. Oke, ya, sehingga Ibu Bapak guru berangkat ke sekolah tanpa bawa tas, tanpa bawa buku, langsung ngadepi siswa, langsung bisa. Oke, kan begitu. Iya, wajib gitu ya. Lanjut Bu. Ya, sayangnya dalam kegiatan tulis menulis itu masih bersifat pada rutinitas terkait dengan profesi kegiatan Bapak Ibu sekalian. Sehingga menulis itu belum menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu sudah merasa nyaman gitu, Nyaman, semua orang mengidamkan keadaan yang sangat nyaman. Dusta kalau tidak mengidamkan itu, dusta. Nah, karenanya agar kita lebih baik, maka perlu kita memperbaiki tingkat kondisi kenyamanan kita. Menuju apa? Menuju sukses yang akan kita raih. Lanjut. Nah, jadi guru nih wis tuwek-tuwek ya, gak nulis gak pakai pancet dari guru toh. Nggih.
pakai Bu, tapi pancet ganti guru jadi ini. Ya, tidak apa-apa. Ya, makanya zona nyaman inilah yang mari kita bersama-sama untuk diperbaiki agar kenyamanan kita itu lebih tinggi. Kalau kita di hotel, yang pertama mungkin hotelnya masih bintang 3, ya sekarang kita naikkan menjadi bintang 9 lagi. Walaupun terdiri di bintang 5 Bu yang terbanyak. Ya. Oke, lanjut Bu. Sedikit saya sampaikan bahwa ada manfaat menulis bagi kesehatan dan profesi. Ya, sekilas saja, monggo. Bahwa tidak pernah disadari bahwa menulis itu adalah obat untuk kesehatan jiwa kita. Jadi salah satunya adalah obat stres. Nah, ini obat stres gak ketoro. Makanya sekarang ini ya. Yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas tidur. Nah, ini kadang-kadang kita juga seringkali tertidur, ya, karena kita menulis. Artinya apa? Dengan mengurai apa yang menjadi beban pikiran kita, maka di dalam penelitian kualitas tidur seseorang akan jauh lebih berkualitas, antara 7 sampai 8 jam per hari itu bisa terpenuhi. Mengapa? Karena orang menulis itu biasanya tingkat pengada-adaannya juga sangat tinggi karena bermain imajinasi. Orang menulis juga tidak pernah mengada-adakan kalau itu istilahnya disebut karya ilmiah. Yang kedua, melatih ekspresi diri. Nah, ini biasanya yang terjadi pada kalangan anak-anak siswa. Siswa itu ketika masa pancaroba, mereka kadang-kadang itu ekspresinya tidak bisa terbangun dengan baik. Ya udah iso marah, tidak bisa senang. Ini biasanya anak-anak yang di SMA itu Pak. Ya itu biasanya ada sebagian anak-anak yang nggak bisa marah, juga tidak bisa senang. Biasa bahwa ketika seseorang akan lulus kuliah, diminta dari sekian mahasiswa untuk membuat tujuan hidup, menulisnya dengan jelas. Tetapi rata-rata mereka tidak mau menulis. Dan ternyata dari sekian yang menulis, ya dari 150 mahasiswa itu ternyata yang menulis hanya ada 5 orang. Nah, dengan ditulisnya tujuan-tujuan hidup inilah, maka seseorang akan mengarah kepada apa yang dicita-citakan. Inilah kehebatannya dari menulis untuk sisi kehidupan. Lanjut Bu. Nah, kalau bagi guru saya tidak akan terlalu berjalan karena guru sudah nanti dilanjutkan. Yang jelas bahwa menulis bagi guru diantaranya adalah pengembangan profesi. Untuk penulisan PTK, ya kami seringkali diminta konsultasi tentang pembuatan PTK, ya. Jadi sebenarnya kalau sudah biasa menulis, ya PTK ini sangat mudah. Kita ini karena tidak terbiasa membuat catatan-catatan harian, sehingga ketika membuat PTK itu kita mengarangnya jauh lebih lama, memperlancar komunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini mempunyai hambatan untuk berkomunikasi yang lancar, maka mulailah dengan belajar untuk menulis. Karena dengan menulis, insya Allah orang akan senantiasa untuk mau membaca, untuk memperbanyak perbendaharaan kata dan kalimat. Setelah itu kenal para tokoh-tokoh atau orang yang masa lalu itu dari mana? Iya, dari buku, dari karyanya. Nah, karenanya ini jadikan salah satu warisan kepada anak cucu kita untuk mengetahui siapa nenek moyangnya. Kalau orang Indonesia nenek moyangnya pelaut ya Pak. Iya, seorang pelaut. Ya, lanjut Bu. Kebetulan kami sudah 3 tahun ini konsen di bidang salah satu programnya yakni Gerakan Remaja Menulis dengan tema Penaku Bicara. Kami sudah bersama-sama beberapa guru dan kerjasama kami dengan Bu Kepala Sekolah ini adalah kedua kali dari sekolahnya Bu. Dari pertama adalah Kepala Sekolah ketika beliau masih di Telur Sari, dan sudah ada beberapa guru ya yang sudah menerbitkan bersama kami, dan buku itu buku panduan, buku mata pelajaran
dan alhamdulillah sudah beredar dipesan oleh teman-temannya se-Indonesia. Misalnya namanya bulan. Oke. Dan ada beberapa lagi, dan kita juga sudah pernah on air di Suara Lumajang terkait juga dengan literasi dari sekolah beliau, ya. Monggo lanjut. Tuh. Buku antologi pertama kali yang diterbitkan Gatra secara antologi secara bersama-sama adalah buku Emosi. Ini terkait dengan kumpulan-kumpulan puisi. Oke, nggak usah emosi Pak ya, lihat ini ya. Oke, cukup bukunya saja yang emosi. Lanjut Bu. Yang kedua, buku tentang suasana hati juga. Dari emosi itu kita akan membedakan mana hitam, mana putih. Kalau kita tulis hitam putih kayaknya seperti punyanya Dodi Corbuzier, ya. Maka kita kasih buku hitam. Oke. Nah, lanjut Bu. Yang ketiga, kita juga sudah membuat antologi bersama, yakni Eksotika Lumajang. Ini karya-karya anak siswa SD SMP se-Kabupaten Lumajang yang kita bukukan ketika ada lomba untuk membuat puisi. Oke, lanjut. Dan yang terakhir yang baru kita launching kemarin pada tanggal 8. Apa? Oh iya, wis enggak apa-apa. Mindira Sabste ya. Oh iya, yang bersama Polres ya. Oh enggak apa-apa. Oke. Anu pre-memori itu ya. Yang Mindira Sabste ya. Ya, ini antologi puisi Rinjani di Kaki Semeru. Ya, ini antologi puisi tentang cinta. Nih. Ini ada karya-karya yang dilahirkan Gatra bersama para pembelajar. Ya, kami ini semuanya adalah pembelajar dan insya Allah akan kita lanjutkan. Dan saya sendiri selama di Gatra, ya, yang pertama saya sudah menerbitkan buku puisi wasiat 1000 tahun. Ya, saya sampaikan ini karena saya tidak tambahkan. Ya, buku saya yang kedua, lanjut Bu. Nah, ini buku saya yang kedua adalah Menoleh ke Depan. Siapa yang bisa praktek Pak menoleh ke depan? Monggo berdiri. Siapa yang bisa praktek menoleh ke depan? Monggo. Guru olahraga atau guru PPP? Monggo. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh ya, kalau pengen bisa baca bukunya ya. Nah, ini Menoleh ke Depan, Seni Menikmati Kegagalan dan Kekalahan. Karena biasanya seringkali orang berbicara seni untuk sukses itu biasa. Kalau orang mengejar kesuksesan itu sangat biasa dan orang punya energi yang cukup. Tetapi orang yang gagal, ya itu kan perlu ada seni. Bagaimana bisa menikmati kegagalan dan kekalahan. Makanya kunci di situ adalah ketika kamu salah, tersenyumlah. Minta kebenaran. Dan ketika kamu mendapat keberuntungan atau betul, maka ucapkan alhamdulillah. Itu diantaranya wis. Ayo lanjut. Buku saya yang ketiga, Serang Balik. Ya, ini saya memakai filosofi permainan sepak bola. Oke, pertahanan yang paling baik itu apa di sepak bola? Nah, artinya lainnya itu ya. Jadi pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah, tetapi menyerang yang bagaimana di sana kita melihat bagaimana melakukan apa itu di situ dan lain-lain ya, menjual harga diri, bagaimana mengasah apa itu ya kepedulian dan lain-lain ya. Bukan, artinya pernah ikut bimbingan perkawinan di Kemenak? Tidak ada ya? Oh, tidak ada, tidak apa-apa. Oke. Ya. Karena saya sebenarnya salah satunya adalah saya karyawan Kementerian Agama dan fasilitator bimbingan penyuluhan. Ya. Banyak orang tua itu bangga kalau dirinya sibuk. Oke. Ya. Sampai ketika urusan dengan anaknya saja atau dengan istrinya ngomong, tidak ngerti ya bapakmu kesel, ngorek duit. Nah gitu ya. Jadi menjadi orang tua sibuk itu jauh, menjadi orang tua sibuk itu jauh lebih senang dan lebih bangga. Maka mari kita balik sibuk menjadi orang tua. Ya, pengalaman
kita masing-masing barangkali kita lebih peduli dengan anak-anak orang lain karena tanggung jawab kita sebagai guru atau sebagai siapapun, tetapi dengan anak-anak kita ini kadang-kadang kita lupakan. Karena hal yang paling mahal dan tidak bisa dibeli di mana-mana adalah ikatan kasih sayang orang tua dengan anak. Yang lainnya bisa dibeli. Ya, makanya saya mengambil tema itu sibuk menjadi orang tua, seni mengasuh generasi milenial. Jadi diantaranya ini adalah ketika seorang mantan anyar, ya, ketika nanti sudah punya anak, mantan anyar yang masih punya anak, ya, yang akan punya anak, kalau anaknya nangis, bapaknya gerinyeng, ya sebelum kuis ya. Atau yang sudah punya anak lah, okay? 3 orang anak misalnya, okay. Kira-kira kalau adiknya nangis dan kakaknya nangis, kira-kira yang didahulukan ini siapa? Adik. Okay. Adiknya, okay. Kalau anak dan bapaknya, kira-kira yang didahulukan yang mana? Inilah sebenarnya kesalahan yang mari kita perbaiki. Oke, Bu? Ini sebenarnya kesalahan yang mari kita perbaiki. Loh, gini Bu, ya. Kalau anaknya nangis, bapaknya nangis, bahasa kita sejelaskan bapaknya nangis lah ya, sama ya. Bapaknya ngerewo, ya. Maka biasanya karena ini adalah ada hilangnya rasa perhatian. Ya, ini diambil dari orang baru. Ya. Nah, karenanya anak yang baru lahir ini dibiasakan ketika nangis jangan langsung direspon. Loh, lah itu Bu, ya. Karena kita seakan itulah sehingga kita itu terlalu merespon dengan cepat ketika anak kita nangis. Tidak kita buat mereka kreativitas, ya. Artinya apa? Ternyata kita itu kalau nulis, ya, barangkali ngomongnya begini ya, Pak, terus kapan nulis ya Pak? Kalau Bapak Ibu sekalian menulis dengan kegiatannya sehari-hari, dengan profesinya, itu kan jauh lebih mudah. Dengan membuat catatan setiap selesai pembelajaran. Buku teknik-teknik, baik itu teknik membaca, teknik mengajar, dan lain-lain, itu biasanya buku yang disarikan dari hasil mengajar, ya, terus ditemukan sistem-sistem yang baru, atau setidaknya ditemukan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya tidak lagi butuh waktu yang khusus. Ya, di Gatra itu ada satu anggota, Mas Hadi, ya, Mas Hadi itu punya penyakit namanya apa ya? Ya pokoknya beliaunya tidak bisa duduk dengan sempurna, berdiri juga tidak sempurna. Dengan seperti itu saja beliau itu sudah bisa menerbitkan 2 buku, berapa 3? Ya, 3. Dan kami juga punya anggota Gatra yang ini luar biasa dari Probolinggo. Beliaunya itu tunanetra, Pak. Tunanetra, okay? Tunanetra. Beliaunya bisa menulis, bahkan kita ini sebagai orang yang waras melihat tulisan kalimat atau dalam bahasanya diksi-diksinya itu sangat luar biasa. Ya, maka hal-hal seperti ini marilah kita jadikan motivasi bersama-sama, ya, agar bagaimana kita bisa memberikan warisan dan manfaat kehidupan kita ini untuk orang lain. Ya, jadi kalau memang alasan itu kan tinggal bikin saja ya. Jadi di dalam diri kita itu akan mengikuti apa yang sudah kita yakini. Misalnya hari ini, misalnya kalau datang dari bekerja, biasanya kan raya-raya, males-malesan, gitu. Rata-rata saya sama juga seperti itu Pak. Tetapi coba kalau jenengan misalnya mau dari kantor, terus ada kabar ada tamu, terus kalau satu-satu lah sing duwe bisa tamu bisa. Kira-kira Bapak akan tetap malas-malasan? Tidak. Tidak, nih? Tidak. Ya sama seperti itu. Artinya maka sebenarnya motivasi itu kita bangun tergantung dari apa yang kita niatkan. Di next Bu, wis kakek ngomong. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Ini adalah sesi pertama Gatra terkait dengan penerbitan, dan nanti khusus untuk penerbitan akan disampaikan oleh Ibu Bunda Farida Alpati. Dan sebelumnya saya mengawali bahwa terkait dengan penerbitan sebenarnya sudah banyak, tergantung dari kerjasama yang akan nanti kita sampaikan. Gatra hanya akan memfasilitasi, dan alhamdulillah kami sini sudah mempunyai jurusan desain desain grafis. Itu artinya akan lebih mudah karena Indonesia cover yang dibuatkan oleh penerbit. Sebenarnya cover itu sudah mudah diberikan oleh penerbit dan sehari jadi, tetapi biasanya kurang memuaskan dari apa yang kita harapkan. Tetapi kalau cover itu digarap oleh anak-anak, kita bisa melakukan koreksi kurang ini dan lain sebagainya. Di samping itu pula, kalau itu dilakukan oleh anak-anak, maka nanti akan terjadi komunikasi yang baik guru dengan siswa. Harapan saya dengan One Teacher One Book ini akan mempermudah proses gerakan literasi di sekolah. Karena guru yang memulai itu sama dengan guru memberikan keteladanan kepada siswa. Orang yang diteladani akan lebih mudah mengikuti dari orang yang diperintah. Jadi saya menyampaikan selamat melaksanakan program inovasi kepala sekolah One Teacher One Book di SMK Negeri Pasirian. Semoga apa yang dilaksanakan ini menjadikan jariah kita bersama di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalahkan virus corona, yaitu virus literasi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati, merupakan suatu kebanggaan dan rasa syukur kami karena kami bisa menyebarkan virus literasi itu di SMK Negeri Pasirian. Tentang penerbitan buku, kami yakin di sini banyak pakar-pakar penulis nanti yang akan memberikan materinya, yang sudah berpengalaman, sudah mendapatkan pelatihan dan sebagainya. Kami tidak akan intervensi di dalam hal itu, tetapi kami tadi sudah disampaikan akan memfasilitasi. Karena ini pengalaman yang kami alami sendiri, saya dan Ustadz Hamim. Sebelum kita bergabung menjadi satu keluarga Gatra, kami sering melakukan kegiatan kepenulisan, tapi tidak satu pun karya kami yang kami hasilkan. Dalam sekian puluh tahun usia kami tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tetapi setelah kita bergabung bersama dalam Gatra, ada motivasi, ada virus yang tersebar, sehingga tadi Ustadz Hamid sudah dalam kurun waktu 3 tahun sudah menelurkan 8 buku solo dan 3 buku antologi bersama. Kebalikannya, saya 8 buku antologi bersama dan 4 buku solo yang baru saya terbitkan. Kebanyakan kenapa kok tidak sampai membuat sebuah karya buku? Karena ini sebenarnya adalah catatan dalam sejarah. Satu kali saja seumur hidup kita mempunyai sebuah buku. Ini sudah menjadi catatan sejarah di saat kita sudah tidak ada. Anak cucu kita, murid-murid kita akan mengenang kita lewat buku yang kita buat. Ini menjadi sesuatu yang penting, apalagi kita pendidik. Saya juga pendidik walaupun saya tingkat paling rendah, guru SD. Ini yang kadang-kadang membuat saya menyesal kenapa dari dulu saya tidak melakukan hal itu. Sering mencatat, sering menulis, tetapi tidak pernah didokumentasikan dalam sebuah buku yang ber-ISBN. Tetapi setelah bergabung dengan Gatra, motivasi itu kembali muncul. Antara terpaksa dan dipaksa, akhirnya banyak karya-karya dari anggota Gatra yang bermunculan mewarnai dunia literasi di Kabupaten Lumajang ini. Sampai saat ini sudah hampir 100 buku dari anggota kami, semua anggota kami yang sudah kami terbitkan. Yang menjadi keluhan dari awal kita bertemu dengan siapapun untuk mengajak menerbitkan buku adalah
menerbitkan buku itu sulit. Yang kedua, menerbitkan buku itu mahal. Nah, setelah kami terjun langsung, semua itu ditepis dengan kenyataan bahwa ternyata menerbitkan buku itu mudah dan murah. Mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang penerbitan buku. Ada mungkin di antara Bapak Ibu di sini yang sudah pernah menerbitkan buku dan sebagainya. Saya pernah mendapatkan keluhan dari kemarin saat kami bekerja sama dengan Bu Tati saat menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Tepusari. Itu Bu Lela itu mengatakan saya pernah menerbitkan buku dengan biaya 2 juta sekian atau di atas 1 juta untuk bisa menerbitkan satu buku. Nah, setelah beliau bergabung dengan kami, ternyata tidak semahal itu dan tidak sesulit itu. Sampai saat ini beliau sudah menerbitkan buku yang bersama Gatra itu 4 buku dan bukunya laris manis terjual ke seluruh antero Indonesia. Pesanannya dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi.